Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Igeners, kembali lagi di Suara Kita Inspiring Generation. Kali ini suara kita hadir agak berbeda karena kita sekarang memasuki di bulan Ramadan, dan teman-teman jangan khawatir karena suara kita Igen akan menemani teman-teman kalian dengan pembahasan yang seru dan pastinya dengan orang-orang yang menginspirasi. Nah, untuk tema yang kita angkat kali ini yaitu mengenai entrepreneurship. Tentunya para pemuda sekarang tuh sedang gencar-gencarnya untuk dalam melakukan entrepreneurship gitu. Nah, dan tema yang akan kita bahas yaitu mengenai produktivitas entrepreneurship di bulan Ramadan. Saya Mimi Hamidah yang akan menemani teman-teman kalian dalam podcast kali ini. Dan tentunya saya nggak sendiri, kali ini saya ditemani oleh Abilal. Abilal ini merupakan seorang pemuda, salah satu pemuda di Kuningan yang menginspirasi sekali gitu. Assalamualaikum Abilal. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya nih Abilal? Alhamdulillah baik. Sehat luar biasa. Alhamdulillah. Kesibukannya apa nih sekarang? Kesibukannya sekarang apa ya? Gak beda jauh kayak hari biasanya sih, lebih ke jualan, terus kuliah, dan juga paling memenuhi hobi gitu, riding kayak gitu lah sama kuliah. Ya, mantap. Jadi di samping menjadi entrepreneurship, hobi juga tetap jalan gitu. Iya betul. Nah, for your information, teman-teman, Abilal ini merupakan owner dari Kantin 21 ya. Nah, teman-teman Kuningan pasti nggak asing lagi nih dengan Kantin 21, dan lebih dalamnya nanti bakal dijelasin sama Abilal. Nah, mungkin Abilal untuk biar ngena nih ke teman-temannya, boleh menyapa teman-teman kita kali ini dan memperkenalkan diri Abilal. Boleh. Oke, halo Sobat Igeners ya. Sobat Igeners, perkenalkan nama saya adalah Fatur Razik. Saya berasal dari Kuningan, asli Kuningan. Lebih tepatnya di Desa Kasturi, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Dan sekarang saya masih sebagai mahasiswa di Universitas Kuningan, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi, semester 6 ya. Didoakan semoga cepat lulus biar bisa lebih cepat gitu akselerasi kehidupannya gitu. Lebih fokus ke bisnis juga. Ya betul, biar cepat nikah juga lah. Aduh, diaminin teman-teman. Ya, jadi di kalangan mahasiswa pun kayak Abilal tuh udah nggak asing lagi nih, pasti kayak teman-teman Universitas Kuningan tuh udah tau lah siapa Abilal ini. Nah, mengenai berbisnis nih, Abilal boleh diceritakan mengenai bisnis Abilal gitu. Boleh. Dari awal? Boleh dari awal biar menginspirasi teman-teman di sini. Jadi sebenarnya banyak yang nanya kapan sih mulai bisnisnya, terus kenapa sih harus bisnis, harus jualan kayak gitu. Sedangkan di usia yang sekarang saya masih 21 tahun gitu ya, itu masih banyak orang-orang yang kayak masih nongkrong kayak gitu, dan ada yang nanya kenapa sih nggak mau nongkrong, bukan nggak mau gitu, tapi karena emang ada prioritas yang lebih penting gitu. Ketika di usia saya yang sekarang, saya rasa kenapa nggak melakukan hal tersebut lebih awal gitu. Iya betul, selangkah lebih maju. Nah itu makanya saya sebenarnya udah bisnis tuh udah jualan gitu tuh dari kecil ya, dari SD, tetap kelas 2 atau kelas 3 gitu ya. Itu dari SD karena memang saya terlahir dari keluarga yang memang tidak tidak berkecukupan gitu ya, seenggaknya mungkin bahkan serba kekurangan gitu dulu benar-benar. Jadi memang dari kecil sudah dididik kayak lu tuh harus hidup susah gitu, maksudnya ya belajar prihatin gitu, jualan. Betul, dari SD udah jualan, terus SMP juga jualan, SMA pun jualan gitu. Dan dulu zaman SMA ketika benar-benar fokus jualan itu, alhamdulillah itu omset bahkan sehari sampai 500.000. Itu dulu zaman SMA bisa dibilang saya siswa terkaya gitu kan ibaratnya. Itu seorang siswa. Itu karena emang dari dulu siapa sih siswa yang udah punya penghasilan gitu ibaratnya. Nah, dari situ belajar ketika gue punya bisnis nih, udah belajar jualan, ya punya uang gitu. Nah, kita itu lulus SMA kehilangan lapak dong, gak ada tempat jualan, dan pengen kuliah, tapi pada saat itu papa bilang gak sanggup buat kuliahin gitu. Makanya dari situ berpikir gimana caranya nih biar bisa kuliah lagi, biar bisa kuliah gitu maksudnya. Ya akhirnya bukalah sebelah bilang dulu, karena mama tuh punya tempat makan
kecil dulu tuh nasi uduk, cuma nggak terlalu rame dan saya tuh pengen punya penghasilan juga dari situ. Akhirnya ngeluarin produk lah, bikin seblak, jualin. Dulu masih tugasnya sebagai marketing doang sih dulu, karena yang masak dulu segala masak ke pasar itu masih dari mama gitu. Cuman awal 2017 tuh masih kayak, oh iya tepat bulan Ramadan 2017 itu ngeluarin seblak dan cuma bagian jadi marketing doang dulu sama kurir. Alhamdulillah dari itu bisa punya penghasilan ngumpulin sekitar 2-3 bulan, karena pada saat lulus SMA kan udah langsung kuliah kan. Nah itu saya gap year dulu. enggak juga sih, cuman kayak nunggu Ada timingnya, ada ya kayak sebelum masuk kuliah itu kan ada libur dulu tuh sekitar 3 bulanan. Nah itu ngumpulin uang sekitar kekumpul 2-3 juta kalau nggak salah, itu bisa jadi DP untuk biaya pembangunan masuk uniku. Dan alhamdulillah memang tujuan dari awal pengen kuliah gitu kan terlaksana sampai sekarang. Ya, insya Allah sesuatu yang baik di awal dengan yang baik hasilnya pasti baik. Iya betul. Tadi tuh berawal dari marketing dan Yeah. sekarang sudah menjadi owner ya gitu. Yeah. Jadi kayak apa sih yang membuat Abila ketika memutuskan untuk berwirausaha, untuk mendirikan sendiri, dan kayak waktu itu tuh triggernya tuh apa, dan kayak what's your first step dalam menjadi seorang wirausaha itu seperti apa? Oke, nah iya, jadi berawal dari seorang marketing gitu ya, marketing meskipun orangnya dulu ngasih almarhum ibu gitu ya, cuma memang di situ banyak pembelajaran. Ketika saya jadi marketing itu tugasnya cuma masarin doang gitu kan, dan jadi kurir, tapi di situ banyak pelajaran yang saya ambil gitu. Maksudnya kayak proses manajemen operasionalnya kayak gimana ketika pembuatan seblak, terus manajemen SDM-nya kayak gimana, karena dulu tuh mama emang ngatur saya pribadi itu emang ada caranya gitu ngaturnya, kayak ngirim sini gitu, dan tanpa disadari saya belajar secara tidak langsung ketika pengiriman ke sini tuh harus gimana. Nah jadi emang bener-bener apa ya, ada pembelajaran di situ. Terus apa lagi tadi deh? Ya mungkin untuk yang tadi sudah terjawab dan lebih ke kegagalan. Nah pasti kayak dari setiap kita berusaha, berwirausaha itu pasti ada aja kegagalannya gitu. Ya betul. Karena emang apa ya, ini pengalaman pribadi sih, lebih ke apa ya, nggak mulus aja gitu ketika kita berbisnis. Karena kan tadi udah bilang saya ngawalin bisnis itu 2017 sebelum kuliah. Nah selama perjalanan sampai sekarang 2021 itu ada satu titik yang memang benar-benar kayak ini titik terendah gue nih gitu ya. 2019 akhir itu emang benar-benar down banget, sampai karena apa ya, Agustus 2019 almarhum owner kantin 21 sesungguhnya itu udah meninggal gitu ya, 2019 Agustus. Ibu almarhum ibu. Nah 3 bulan dari proses mama meninggal sampai ke akhir tahun itu emang benar-benar jujur saya terpuruk banget gitu ya, dan nggak konsen sama sekali ke bisnis. Bahkan akhir tahun itu saya benar-benar nggak punya uang, 0 rupiah gitu, gimana mau mulai bisnis gitu. Tapi pada saat awal tahun di situ ada kayak pemicu juga ketika melihat di salah satu sosial media ada video orang-orang yang melamar pekerjaan, banyak banget, ribuan di salah satu toko Alfamart kalau nggak salah ya, dan itu luar biasa gitu. Itu dan di keterangan pun nggak cuma lulusan SMA doang gitu, sarjana pun ada yang ikut ngelamar. Intinya jadi saya pikir ketika gua nanti lulus kuliah pun belum tentu jadi kerjanya di kantoran gitu kan, dan di situ kayak ya udahlah pengen usaha lagi gitu. Tapi yang dipermasalahkan gak ada modal, ada uang benar-benar 0 rupiah, dan di situ ketika 2019 akhir itu memang benar-benar hidup sendiri karena kakak udah pada nikah semua. Nah gimana cara Abila buat survive gitu ketika itu? Jadi awalnya dulu tuh pinjam modal ke kakak, itu benar-benar minim banget pinjamnya, karena saya nggak enak punya hutang terlalu besar gitu dulu, apalagi untuk bisnis. Pinjam 200.000 dulu tuh ke kakak. Alhamdulillah dari tanggal 3 Januari 2020 kalau nggak salah ya, seminggu kemudian itu hutang udah terbayar, dan segala kebutuhan kantin 01 saya pribadi udah terpenuhi dan punya net profit sekitar 1,5 juta. Dalam waktu seminggu. Dari situ kayak berarti harus fokus nih, ketika benar-benar fokus, karena emang sebelum fokus bisnis kan masih kayak kuliah siang, bisnis nggak teratur, nggak rutin setiap hari open order kayak gitu, dan
ketika difokusin ternyata memang menghasilkan sesuatu yang lebih besar gitu. Nah maka dari situ udah ambil keputusan pindah ke kelas malam, ninggalin semua hal-hal yang memang tidak terlalu penting bagi saya pribadi, fokus bisnis. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi progresnya cukup pesat juga ya. Ya alhamdulillah gitu. Pokoknya 2020 tuh emang awal-awal pandemi kan. Mungkin bagi kebanyakan orang menjadi sebuah permasalahan ketika bisnisnya udah berjalan terus tiba-tiba jatuh karena pandemi. Cuman bagi saya pribadi dulu 2020 ketika awal-awal pandemi itu jadi satu loncatan. Cuman ketika pertengahan ada peraturan PSBB segala macam jadi turun lagi. Gitu dan naik turun lagi sampai sekarang. Cuman alhamdulillah sekarang naik lagi gitu. Iya, alhamdulillah biasalah dengan bisnis mungkin naik turun. Iya betul. Dan ngomongin soal pandemi ini kan sulit untuk banyak orang, apalagi pengusaha. Jadi tapi pasti ada opportunity gitu di tengah-tengah situasi seperti ini. Nah, gimana sih cara Abila menyikapi dan memperbaiki bisnis Abila di tengah pandemi ini? Kalau saya pribadi lebih ke peka terhadap lingkungan. Maksud lingkungan itu peka terhadap peluang juga yang ada di sekitar. Misalnya kayak gini, kita kan sekarang dihadapkan dengan situasi pandemi kayak gini, di mana segala kegiatan tuh dibatasi ya. Orang banyak yang takut untuk keluar atau makan di tempat atau kayak gimana. Nah, dan pemerintah pun ngasih solusi ya, tapi protokol kesehatan. Nah, kalau di kita itu berarti kan satu fasilitasi mereka dengan protokol kesehatan, sediakan hand sanitizer ataupun layout tempat duduknya yang memang sesuai dengan protokol. Tapi emang agak susah sih seperti itu karena emang orang-orang apalagi sekarang itu mungkin mereka lebih kayak mau ngikutin pemerintah juga gimana gitu kan, karena emang ya problematika pandemi sekarang kan belum selesai. Saya juga nggak ngerti ini harus kayak gimana. Cuman tadi lebih ke kita kasih solusi mereka yang memang benar-benar mereka tetap nyaman ketika meskipun ada pandemi kayak gini. Karena memang jujur aja ketika 21 tuh ngebuka tempat makan tuh 2020 bulan November. Jadi baru-baru ketika pandemi di tengah pandemi kita buka tempat makan gitu. Itu benar-benar ubah konsep banget sih. Karena memang dari 2020 tuh konsepnya ghost kitchen dan delivery order gitu. Emang nggak kelihatan dapurnya gitu, cuman delivery order bahkan sampai ke pelosok Kuningan gitu. Jadi ke November kita rubah konsep, alhamdulillah kita naik lagi. Meskipun agak sedikit pertentangan dengan pandemi gitu ya, cuman alhamdulillah berhasil. Nah ya tadi kan bisnis Abila tuh di makanan ya. Pasti orang-orang tuh sekarang tuh pada selektif dalam memilih makanan. Dimana Abila tuh kayak menjanjikan bahwa makanan itu higienis gitu. Jadi kayak ya no problem ketika pandemi seperti ini. Lebih ke menjaga kualitas produk gitu ya, dari misalnya segi pelayanan, terus juga kebersihan dapur, terus juga lebih ngasih tahu gitu lewat konten-konten yang kita buat gitu, karena emang sekarang kan lagi musimnya orang-orang suka dengan konten yang menarik gitu. Konten TikTok gitu kan. Nah, saya tuh coba ngasih pemahaman atau ini kantin dosen kayak gini, dan orang ternyata lebih suka dengan apa yang sekarang saya lakukan gitu lewat konten tersebut. Nah, yang saya lihat juga nih di Instagramnya Kantin 21 dan sosial medianya Abila nih emang bagus banget nih dalam digital marketingnya. Ya, boleh dikasih tipsnya gitu, soalnya kan kayak Abila tuh kayak memahami banget para konsumennya gitu. Sebenarnya intinya ketika kita punya usaha, kita tuh jangan malu untuk nyari ilmu dan jangan alergi terhadap hal yang baru gitu. Kenapa? Karena bisa dibilang di Kuningan ini konten TikTok itu masih banyak yang menganggap itu negatif gitu. Karena ya memang gitu, karena branding TikTok kebanyakan tuh yang joget-joget jelas kayak gitu. Cuman ketika kita tahu dalamnya, kita tahu informasi tentang TikTok lebih jauh gitu. Banyak banget konten kreator di sana yang lebih kreatif. Dan
itu yang menjadi kebutuhan masyarakat umum sekarang gitu. Informasi-informasi yang disampaikan dengan gaya konten TikTok itu ternyata lebih suka. Makanya ketika saya bikin konten kayak voice over, terus mendeskripsikan tempat saya tapi pakai voice over dengan gaya TikTok, itu insight Instagram naik drastis. Yang share itu hampir 50 orang, yang share videonya itu ya hampir 50 orang juga, dan kayaknya menarik nih, akhirnya bikinlah keterusan konten-konten kayak gitu, dan ternyata memang kesini akhirnya booming gitu, maksudnya banyak orang juga yang bikin kayak gitu. Oke, sebelum Abila benar-benar ke bisnis nih, yang saya ketahui Abila ini merupakan seorang yang aktif dan berorganisasi, nah kayak aktivis-aktivis gitu. Nah, sampai ketika berbisnis sekarang, kerasa nggak sih korelasi dari berorganisasi itu? Apakah ada value-nya gitu? Oh ya, jelas sangat bermanfaat banget ya. Karena emang jujur ketika saya dulu masuk organisasi, tujuan utamanya apa? Membangun relasi. Nah itu, membangun relasi seluas-luasnya. Karena mungkin pada saat itu kalau nggak salah ya, itu sekitar 12 organisasi saya ikutin sekaligus pada saat itu, semester 2 sampai semester 4. Dan itu manajemen waktunya bisa pas gitu ya tetap. Ya, karena mungkin banyak kita bisa nggak sih ngatur waktunya kayak gitu, tapi ketika sudah dijalankan gitu itu bisa gitu. Dan ketika ikut organisasi pun nggak cuma numpang nama doang, semaksimal mungkin saya bisa berkontribusi di organisasi tersebut gitu, mau dalam hal hadiran ataupun tenaga pikiran, seenggaknya bisa kontribusi. Dan ketika ketika saya ngasih hal kebaikan ke organisasi tersebut, ternyata feedbacknya juga bagus. Ketika saya punya produk masarin ke semua organisasi ini, mereka tuh luar biasa, responnya bagus gitu. Jadi emang benar-benar ketika kita aktif di organisasi itu banyak banget manfaatnya. Salah satunya ketika kita punya bisnis itu gampang banget buat masarin. Gitu. Jadi kayak berorganisasi sekarang tuh penting gitu ya buat apalagi buat mahasiswa. Oke, lanjut nih, kan udah jadi owner nih, Abila. Terus kayak ngerasain lebih enak kerja sendiri atau misalkan pernah kerja di orang lain? Jujur saya pernah kerja di sebuah vendor CV kalau nggak salah ya. Itu pernah kerja sebelum masuk kuliah. Kalau ditanya lebih enak kerja di orang atau punya usaha sendiri, lebih jelas lebih enak punya usaha sendiri. Kenapa? Karena dulu saya sempat kerja di salah satu vendor yearbook, animal book ya, pembuatan buku tahunan. Itu dulu sebagai marketing. Dan ketika itu gaji saya tuh 18 juta per satu goal sekolah. Dan 2017 itu goal 2 sekolah. Berarti sekitar 36 juta. Itu luar biasa gede sih bagi saya ketika umur masih 18 tahun. Cuman gak enaknya apa? Ketika kita kerja di orang, itu aturan main dari perusahaan itu kita nggak bisa nolak gitu. Dan saya rasa ketika kerja di marketing dulu tuh masih banyak banget hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam gitu, kayak misalnya sedikit berbohong, terus kayak saling senggol sama perusahaan lain, dan itu kayak nggak berkah juga. Saya punya uang banyak dulu tapi ngerasa nggak punya apa-apa gitu, karena emang nggak berkah itu dan nggak ngasilin apa-apa gitu. Tapi ketika saya bertekad untuk udah bisnis aja dan alhamdulillah menghasilin gitu, meskipun sedikit demi sedikit penghasilannya gitu. Dulu ngalamin banget omset cuman kayak 200.000 sehari gitu, terus misalnya cuma 100.000, 50.000 sehari ngalamin gitu. Dan saya rasa itu lebih berkah ketika kita punya usaha sendiri dan seenggaknya bisa punya peluang buat menebar kebaikan itu lebih banyak. Kita bisa buka lapangan pekerjaan buat tetangga kita. Iya betul. Jadi lebih mending punya usaha sendiri. Iya. Terus kan, Abila tuh dulunya tuh aktif berorganisasi dan sekarang kayak fokus di bisnis, pasti kayak circle gitu beda. Nah, jadi kayak lebih ke ekosistem lingkungannya gitu kan. Ini sih salah satu yang dikhawatirkan pemuda gitu, dia tuh nggak berani keluar dari zona nyaman. Nah, gimana Abila ngatasin hal tersebut gitu? Gimana ya? Sebenarnya dulu emang benar ya, Ismi, kenapa saya bisa
kenal sama teman-teman uniku ataupun teman-teman yang lain. Karena dulu emang circle saya luar biasa banyak banget. Ya, luas juga ya. Luas banget gitu kan. Nah cuman ketika fokus itu makin kesini makin sedikit circle-nya. Mau gak mau gitu, kita harus keluar dari circle-circle yang memang menghambat dari proses kita. Iya betul. Karena apalagi toxic circle ya. Banget itu. Betul. Nah jadi kayak ya mau gak mau gitu, dan emang semakin dewasa kita akan semakin sedikit circle-nya. Itu sudah kayak jadi apa ya? Kayak jadi hukum alam mungkin ya. Karena emang apa ya, banyak hal-hal yang lebih penting kita prioritaskan daripada sekedar teman atau circle-circle yang gak jelas kayak gitu. Terus kayak mentality atau value apa sih yang harus ada dalam diri seorang entrepreneur apalagi di usia muda seperti ini? Sebenarnya apa ya, tadi kalau pengen jadi pengusaha tuh kalian harus kuat mentalnya ya. Kenapa? Karena jadi pengusaha kalian juga harus belajar leadership juga. Gimana caranya nanti memimpin orang-orang karyawan ibaratnya itu kayak gimana caranya, terus mengambil keputusan ketika misalnya harus berjualan tuh kayak gini atau kayak misalnya saya ketika mau bisnis berarti harus mengambil keputusan pindah ke kelas malam nih kuliahnya. Jadi emang harus ada sesuatu yang dikorbankan. Iya gitu, jadi mentalnya benar-benar harus kuat. Ketika misalnya tadi saya berada di titik 0 rupiah gitu, titik 0 banget, nggak punya apa-apa, harus kayak gimana gitu kan. Bisa aja kan saya gila atau stres, misalkan nggak untuk kemungkinan hidup sendiri kayak gitu. Makanya yang diperlukan pemuda khususnya di umur segini ya tadi mentalnya harus kuat. Terus juga hawa nafsunya dikurangin lah ketika misalnya di pengusaha, karena saya juga agak sedikit menyesal gitu ketika misalnya punya penghasilan yang lumayan tapi masih hawa nafsu dunia kayak misalnya beli barang apapun itu masih kurang dikontrol, itu sedikit menghambat akselerasi perusahaan. Kayak manajemen keuangan juga perlu ditekuni lagi. Ya, jadi kayak antara keinginan dan kewajiban itu harus benar-benar bisa dipilah. Iya betul. Terus kayak tadi kan mengenai kegagalan juga, kayak apa sih yang menjadi support system Adila selama ini gitu? Apakah orang tua, teman atau orang terdekat gitu? Sebenarnya support system selama ini sih lebih ke apa ya? Saya meskipun almarhum ibu udah nggak ada gitu ya, itu yang jadi support system saya. Kenapa? Karena dari almarhum ada itu dulu banyak banget pesan beliau kayak misalnya kamu harus lulus kuliah, harus jadi orang yang seenggaknya jadi orang gitu. Maksud jadi orang tuh, orang tua kan bilang ya nanti kamu harus jadi orang gitu. Padahal kan sekarang juga udah jadi orang gitu. Tapi orang tua lebih ke ekspektasi lo tuh jadi orang yang lebih bermanfaat gitu. Itu sih. Jadi kayak ketika saya berada di titik terendah gitu, kayak mikir aja gitu. Mama tuh dulu bilang harus lulus kuliah, terus harus punya seenggaknya penghasilan yang merdeka finansial lah gitu ibaratnya, dan seenggaknya bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu sih yang jadi terus support system sih almarhum gitu. Karena emang jujur paling dekat sama almarhum ibu dari dulu. Karena papa itu kerja di Jakarta dulunya. Jadi memang ketika kehilangan itu memang terasa banget gitu. Ya itu luar biasanya ibu ya, meskipun kayak udah nggak di samping kita tapi kayak aura positifnya tuh tetap kena gitu. Iya betul, dan nggak kebayang juga sih ketika dulu, ini menarik ya, dulu tuh mama pas sakit parah dan mulai cuci darah tuh tiba-tiba beliau tuh ngajak saya buat ke pasar tanpa diminta dan ngajarin gimana caranya beli saya tuh di sini aja loh, terus beli ayam di sini kayak rahasia kantin biasa semua dikasih tahu dulu sebelum mama meninggal ketika udah sakit parah, dan ngajarin masak tanpa saya minta. Kan aneh gitu ya, maksudnya kan di situ saya nggak ada keinginan buat kayak mengganti mama buat masak, tapi mama tuh langsung masih tahu gini. Dan saya berharap ini jadi amal jariah mama gitu, karena memang ilmu ini manfaat banget gitu, bisa sampai bikin saya bertahan hidup ibaratnya, survive di dunia ini gitu. Sampai bisa ke titik ini gitu. Iya sampai ke titik ini, nggak kebayang kalau mama dulu nggak sempat ngajarin itu. Tapi mungkin emang karena bakat memasak Adila juga nih, yang emang udah terbentuk gitu. Karena emang apa ya, mama juga kan jago masak dulu, jadi seenggaknya ngeliat gitu dikit-dikit. Berarti di Ramadan sekarang tuh 1 tahun perjalanan kantin 21 ya? 2 berarti. Oh berarti udah 2 tahun. Kalau saya pribadi sendiri gitu ya, 2 Ramadan. Kalau dari awal kantin 21 nya sih udah 3 atau 4 kali Ramadan.
Nah, gimana sih kayak strateginya gitu ketika menghadapi bulan Ramadan? Kayak kan pasti penjualan kan banyaknya kalau hari-hari biasa Iya, tuh di siang betul. hari. Nah, kebetulan kalau tahun kemarin ya, pengalaman tahun kemarin, karena memang di tengah pandemi juga, dan bulan Ramadan tuh benar-benar Indonesia tuh panik pandemi gitu. Benar-benar semua, bahkan bukan hanya UMKM, pedagang-pedagang besar pun terdampak gitu. Nah, termasuk saya pribadi, Kantin 21. Kayak itu emang gak ada sama sekali yang jajan, mau malam, karena kan taraweh ditiadakan. Berarti Kantin 21 itu udah mengalami berapa Ramadan? Kurang lebih 4 dari ya kalau sama sekarang. 4 Ramadan. Ramadan ya. Cuma emang fokus sendirinya sih baru mau 2 sama sekarang. 3 dari. Berarti mengalami Ramadan ketika pandemi ya kemarin. Iya, betul. Nah, gimana sih cara ketika Ramadan itu gitu, Ramadan dan pandemi tentunya menjadi salah satu hal yang cukup sulit juga untuk berbisnis gitu. Apalagi di makanan kan gitu. Iya. Sebenarnya ini pengalaman kemarin ya, Ramadan tahun kemarin tuh benar-benar cukup menjadi tantangan yang luar biasa gitu, karena di tengah pandemi dan Ramadan tahun kemarin itu Indonesia benar-benar kayak panik pandemi gitu kan, segala PSBB segala macam itu diterapkan dan berefek banget, bahkan bukan hanya untuk pedagang kecil kayak saya ya, pedagang besar kayak banyaklah di Kuningan itu terdampak juga. Nah, kemarin sih saya nyari solusinya lebih ke menyesuaikan dengan keadaan di sekitar gitu, karena dulu emang Ramadan tahun kemarin dikampanyekan untuk tetap di rumah aja segala macam, jadi orang-orang kan benar-benar nggak keluar. Nah, tapi gimana caranya nih sebelum tetap bisa dinikmati meskipun di rumah aja, kan nggak mungkin saya datang ke rumah customer buat masak di tempat gitu kan. Jadi bikinlah seblak instan Kantin 21 dulu tuh. Jadi saya bikin produk baru dulu tuh, gimana caranya seblak ini biar bisa dimasak di rumah. Akhirnya bikinlah seblak instan dengan konsep sedemikian rupa, dibikin video tutorialnya kayak gimana bikinnya, terus dibikin challenge juga masakan customer kayak gimana gitu kan. Akhirnya luar biasa, ternyata respon dari customer tuh bagus juga Dan tetap produktif gitu. tetap produktif gitu. Makanya meskipun omset itu turun drastis gitu, maksudnya hampir di atas 50% turunnya, tapi seenggaknya di situ saya masih bisa bertahan, masih bisa buat sahur, buat buka puasa, karyawan terbayar gitu. Cuman emang pada saat bulan puasa saya liburin dulu semua karyawan. Oh, jadi cuma sendiri? Sendiri. Karena emang saya nggak mau ngambil resiko, saya nggak mau ngutang ke karyawan. Itu karena memang pada saat itu benar-benar turun drastis. Orang-orang boro-boro mau jajan seblak gitu ya, dia beli beras pun mikir beberapa kali gitu pada saat itu. Memang benar-benar terdampak banget lah. Oke, berarti terobosannya juga cukup bagus dan tetap bisa meningkatkan penjualannya. Betul. Oke, dari tadi kita udah banyak ngobrol nih mengenai bisnis dan entrepreneurship-nya Abilal gitu. Nah, pengen tahu sih apa sih yang pengen Abilal sampaikan ke diri Abilal untuk 5 tahun mendatang gitu, kayak untuk pesan-pesan untuk diri sendiri khususnya gitu. Jadi kayak apa yang pengen Abilal sampaikan untuk Abilal yang 5 tahun mendatang nih. Soalnya kan YouTube ini pasti lama ya, nah nanti bisa jadi reminder Abilal ketika 5 tahun ke depan nonton lagi nih suara kita gitu. Jadi apa yang pengen disampaikan? Sebenarnya ini buat saya 5 tahun mendatang. Saya pribadi lebih kepengen tetap konsisten jadi orang yang berusaha untuk jadi orang lebih baik lagi setiap harinya gitu. Kenapa? Dan terus menebar kebaikan, karena terus apa ya, jadi salah satu motivasi saya juga untuk jadi seorang pebisnis itu tadi untuk menebar kebaikan. Karena apa? Kita bakal lebih mudah berbuat baik ketika kita punya penunjangnya. Itu misalnya kita mau sedekah nih, itu lebih mudah ketika kita punya uang, gitu kan. Meskipun tidak menutup kemungkinan kita bisa bersedekah tanpa uang gitu, tapi bakal lebih mudah ketika punya uang. Makanya itu yang jadi motivasi saya untuk jadi seorang pebisnis. Terus juga terus apa ya, terus rendah hati dan juga apa ya, lebih terarah dan terukur lah hidupnya gitu. Jangan sampai perlu membuang-buang
buang-buang waktu dengan hal yang tidak perlu gitu. Mumpung masih usia 21 gitu, harus lebih produktif lagi gitu. Makanya kedepannya semoga bisa jadi mega brand Indonesia gitu, mega brand seblak Indonesia gitu, seblak yang kaya. Amin. Saya pengen 5 tahun ke depan seblak Adi 21 ini bukan hanya seblak yang terkenal di Kuningan gitu, bahkan bisa ekspor, tidak menutup kemungkinan Dengan gitu. inovasi-inovasi Iya, baru. inovasi baru gitu. Dan buat saya pribadi apa ya, tetap semangat gitu, dan apa ya, jangan pernah mudah menyerah gitu. Iya, jadi kayak curi start dari sekarang dan Betul. habiskan jatah gagalmu gitu Iya, ya. betul. Terus kayak di 5 tahun mendatang nih kayak Abila tuh ke diri sendiri tuh kayak aku akan menjadi apa, aku akan ada di mana gitu. Oke. Jadi kayak prediknya itu. Baiknya 5 tahun datang nih saya pengen punya 20 cabang ya, amin ya. Nggak apa-apa ya, mimpi bebas kan ya. Iya. Iya kan, karena emang posisi sekarang juga itu mimpi saya pada saat SMA. Oh. Gitu. Saya pengen punya restoran. Alhamdulillah sekarang Allah kasih kedai, meskipun belum segede restoran di Kuningan. Tuh. Step by step. Step by step. Dan saya pengen 5 tahun depan saya punya minimalnya 20 cabang lah di Indonesia gitu ya. Dan juga saya 5 tahun ke depan pengennya pernah lah keliling dunia gitu, seenggaknya luar negeri gitu, jalan-jalan, meskipun sekarang belum pernah gitu ya. Pengen lah minimalnya ke tanah suci dulu deh, pengen gitu, pengen banget. Amin. Ya. Terus punya karyawan banyak gitu ya. Itu sih belum kegambar sih sebenarnya ya. Tinggal apa cita-cita itu yang betul. jadi motivasi buat Iya, sekarang. itu jadi motivasi banget sih. Oke, nah untuk sekarang nih pengen tahu nih kayak omset dari kantin 21 itu. Ya. Omset sebenarnya naik turun ya, karena emang benar-benar fokus tuh di awal pandemi, naik turun. Omsetnya itu saya pernah ngitung omset terbesar itu nyentuh di angka 23 juta per bulan. Per bulan dengan net profitnya 12 juta. Mantap. Jadi dari situ saya yakin penghasilan saya sebulan aja udah jauh lebih besar daripada PNS kelas tinggi gitu kan. Di situ makanya jadi motivasi saya gimana caranya bisa lebih dari itu. Dan rata-rata 6 bulan terakhir itu sekitar angka 18 juta kalau rata-ratanya. Masya Allah banget nih teman-teman, bisa jadi motivasi teman-teman buat bisa mengikuti jejaknya Abila gitu. Dan tentunya kayak terlepas dari kayak amalan-amalan Abila juga kan, kayak misalkan setiap Jumat itu free apa atau diskon. Bahkan kalau misalkan makan di kantinnya tuh gratis minum ya, jadi nggak usah beli minum. Iya, jadi emang gratis es teh manis sepuasnya, karena emang saya pernah dengar sedekah terbaik mungkin ya, itu sedekah air kalau nggak salah ya. Iya, jadi entah apa ya, saya sedikit menyerap itu gitu kan. Ada yang bilang kayak sedekah yang baik itu sedekah air. Akhirnya kalau saya pakai 21 itu gratis minum es teh manis atau air mineral segala macam. Cuman kita juga ngasih opsi mau beli minuman yang lain boleh gitu. Tapi saya kasih opsi buat minuman gratis itu es teh manis pasti. Iya, berarti itu kunci utama juga ya, selain kita emang fokus untuk mengejar profit di duniawi, tapi akhiratnya juga jangan sampai iya lupa. betul gitu. Jadi kasih program-program yang memang bersinkron sama sedekah gitu. Karena feedback itu kerasa banget. Betul, itu balasannya di luar nalar lah. Iya betul banget. Dan gak kerasa nih Abila udah di penghujung waktu. Sebenarnya kami masih pengen banyak banget obrolan nih sama Abila, cuma karena keterbatasan waktu kayaknya mungkin dicukupkan sekian gitu. Boleh buat closing statementnya nih buat teman-teman pemuda khususnya. Closing statement. Oke, buat pemuda seluruh dunia gitu ya. Khususnya di Kuningan aja dulu deh ya. Gak apa-apa. Semoga ini ditonton sama orang luar juga ya gitu. Tinggal kasih subtitle aja. Iya benar. Khususnya buat di pemuda di Kuningan, saya lebih nitip ke curi start dari sekarang. Karena kita nggak akan bisa survive kalau kita nggak curi start gitu. Apalagi yang udah hidup sendiri. Dan juga terus berusaha buat jadi orang yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena
Rasul juga pernah bilang ya, khairunas anfa'uhum linnas gitu kan. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain gitu kan. Nah, jadi itu sih. Dan apa ya? Ketika kita berbuat baik, hal yang baik juga yang akan kita dapatkan gitu. Dan jangan pernah malu dengan apa yang kita lakukan kalau kita melakukan hal yang benar. Karena emang jadi sebuah tantangan itu bagi saya ketika mulai bisnis itu banyak banget cibiran-cibiran yang gak sebaik yang didengar oleh orang-orang. Tapi saya membuktikan dengan hasil gitu. Jangan sampai kalian punya dendam, tapi buktikan dengan hasil yang kita gapai sendiri. Dengan begitu orang pun akan diam seribu bahasa ketika melihat keberhasilan kita gitu. Dan jangan cepat puas, jangan menyikapi kesuksesan dengan hal yang sempit gitu. Karena apa ya, bagi pemuda mah seenggaknya harus punya cita-cita yang banyak lah, dan itu gratis kok. Dan gak haram juga kan ketika punya impian. Tidak dibatasi juga. Tidak dibatasi gitu. Makanya saat buat jadi motivasi kalian, posisi saya sekarang menjadi seorang CEO gitu ya, bisa dibilang CEO Kantin 21, itu adalah cita-cita saya dulu pada saat SMA. Saya pengen punya restoran besar dan saya pengen jadi CEO di situ, dan alhamdulillah sekarang Allah kasih dan masih terus pengen berkembang kayak gitu. Jadi tetap semangat dan apa ya, sukses terus buat para pemuda Kuningan khususnya, jangan malu. Jadi kembangkan terus kreativitas, terus berkreasi dan berinovasi gitu. Betul. Oke, baik. Bilal, makasih banyak udah bergabung bersama kami, udah ngobrol-ngobrol di Suara Kita. Semoga bisa tetap menjalin kerjasama yang baik antara Igen dan Kantin 21. Amin. Sukses terus buat Igen. Iya, amin. Terus makasih juga buat penonton yang udah nonton sampai akhir. Semoga kita selalu diberi keberkahan di tengah Ramadan ini dan tetap produktif di tengah Ramadan. Ya, buat teman-teman sobat IGNers Kuningan yang pengen nyobain sebelah Kantin 21, kalian boleh cek Instagram dan TikToknya @kantin21, dan juga boleh mampir langsung ke kedai kami di Jalan Muhammad Toha, Desa Kasturi ya. Itu gampang lah di Maps banyak. Atau kalian juga boleh order di GrabFood ataupun di Gojek. Jadi kita open lah buat kalian mau order di mana aja. Dan juga jangan lupa subscribe, comment, and like videonya Inspiring Generation. Dan teman-teman bisa mendengarkan podcast ini juga di Spotify. Sekian nih perbincangan kita, dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai bertemu di Suara Kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.